Assalamualaikum. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma antal azim ya azim ighfir lana adh-dhanbal azim fa innahu la yaghfiru adh-dhanbal azim illa al-azim. Ini suatu hakikat, suatu realiti yang perlu kita amati, yang patut dan wajar untuk kita pahami bersama. Besar seperti apapun, agung seperti apapun agungnya, banyak seperti apapun banyaknya kesilapan kita, kesalahan kita, ketaksiran kita, kealpaan kita, itu akan menjadi kecil dan juga akan menjadi kerdil dengan keagungan dan juga dengan kebesaran ampunan Allah Jalla wa'ala. Dengan kita mengingat dan senantiasa selalu diingat-ingatkan. Kita pernah mendengar dan selalu senantiasa diperdengarkan cerita seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah, tidak pernah ruku', tidak pernah sujud, tidak pernah tahmid, yang secara seketika selepas ucapan dua kalimat syahadat terus turun ke medan perang dan tewas dalam satu peperangan, tidak pernah puasa, tidak pernah salat, tidak pernah melaksanakan kebajikan selain daripada mengucapkan dua kalimat syahadat, ternyata Allah ampunkan. Bagaimana kira-kira dengan kita yang berhimpun di Masjid Al-Azim? Bukan setakat namanya Azim, Masjid Al-Azim. Kadang-kadang nama tidak sesuai dengan realiti, nama tidak sesuai dengan keadaan. Mungkin saja namanya Al-Azim tapi masjidnya kecil. Sementara kita pada malam hari ini berkumpul di Masjid Al-Azim, bukan setakat dengan namanya azim, namanya besar, masjidnya pun juga besar. Masya Allah, tabarakallah. Jamaahnya pun kalau pada waktu melaksanakan salat Jumat besar, rahmatnya pun juga besar. Kumpulan para malaikat yang berkumpul, yang berhimpun pun juga ramai dan juga besar. Dan yang lebih besar daripada segala-galanya, keampunan, rahmat, maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh. Pernah terhayalkan tak daripada bermacam bentuk dosa kesalahan yang dilakukan oleh manusia, apakah kira-kira dengan menipunya, dengan kezalimannya, dengan kedektatorannya, mungkin juga dengan zina, dengan minuman, kaki botol, kaki arak, kaki perempuan, kaki maksiat, segala macam bentuk kemaksiatan yang dilaksanakan itu tentu saja tidak setanding dengan kemaksiatan yang setelah asyirku billah, setelah orang yang mensekutukan Allah, itu seperti dengan kemaksiatan membunuh jiwa raga manusia yang tidak boleh dibunuh, yang namanya menuangkan darah seorang mukmin. Nabi kita dalam sebuah hadis menyatakan, al-mu'minu fi fushatin min dinihi. Al-mu'min, seorang yang beriman, itu dalam lapang, dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan longgar dalam urusan agamanya, selama tidak terbabit, selama tidak terlibat melakukan pertumpahan darah, selama tidak terbabit melakukan pembunuhan. Al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yartakib qatlan nafsi bi ghairi haqq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang walaupun yang namanya sihir termasuk daripada dosa besar, yang namanya zina
termasuk daripada dosa besar. Yang namanya penipuan termasuk daripada dosa besar. Yang namanya minuman keras mendapatkan julukan sebagai ummul khaba'is, induk kepada segala kemaksiatan, tapi tetap tidak ada saja kemaksiatan yang lebih besar setelah mensekutukan Allah, itu daripada membunuh seseorang secara zalim. Ternyata tidak hanya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kes pembunuhan, tidak kurang daripada, semuanya tahu cerita ini, 99 orang yang dibunuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Maka pada saat ketika bertanya kepada seseorang, apakah kira-kira ada jalan, ada peluang, ada kesempatan untuk tobat, untuk inabah kepada Allah Jalla Jalaluh, malang nasib daripada yang bertanya tadi itu, dan juga malang nasib orang yang ditanya tidak memberikan jawaban yang benar. Bagaimana boleh memberikan jawaban yang betul saat ketika tidak ada ilmu tentang hakikat yang ditanyakan? Kalau sampai dah membunuh si ramai tidak kurang daripada 99 orang, tidak akan ada harapan, tidak akan mungkin awak akan mendapatkan keampunan, rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pikir punya pikir, kalau memang ujung-ujungnya akan masuk neraka juga, lebih elok dengan angka yang genap, sehingga daripada 99 orang yang dibunuhnya tadi itu, dia lengkapkan jadi 100, dapat kosongnya ada 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bertanya dengan seseorang abid yang tidak mengenal hukum hakam Allah Jalla Jalaluh. Jadi dengan orang tadi yang walaupun seperti itu, setelah membunuh sejumlah tidak kurang daripada 100 orang, masalah, tapi tetap tidak putus asa, masih cari peluang, masih cari kesempatan, bertanya kembali, terjumpa dengan seorang alim, "Tuh guru, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kira-kira lebih kurangnya semacam tuh, ada peluang tak kira-kira dengan saya untuk tobat kembali kepada Allah? Apa kira-kira Allah akan terima? Al-azimu huwallah, al-qaharu huwallah, ar-rahmanu huwallah, ar-rahimu huwallah. Yang maha pengasih itu adalah Allah, yang maha pengampun itu adalah Allah, yang maha memberi itu adalah Allah, yang maha penyayang itu adalah Allah, yang maha agung itu adalah Allah. Ada harapan tak aku akan mendapatkan keampunan daripada Allah? Jadi kata tu guru tadi itu, "Waman ladzi yamna'uka?" Apa kira-kira yang menghalang awak daripada keampunan yang maha agung, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang? Nabi kita pernah berkata dalam sebuah ungkapan, kalau seandainya ini makhluk-makhluk, manusia ciptaan Allah Jalla Jalaluh, kalau seandainya manusia ini kita yang menciptakan, tentu dengan kita kan ada rasa kesian dengan putra putri kita, dengan anak-anak kita. Macam itulah kita dengan Allah Jalla Jalaluh, rahmat yang tidak ada batasannya, maghfirah yang tidak ada batasannya, anugerah Allah yang tidak ada batasannya, karunia yang tidak ada batasannya. Apa saja yang menghalang anda daripada rahmat dan maghfirah Allah Jalla Jalaluh? Yang penting ada keazaman di dalam hati, 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 di dalam hati. Dengan kita berjanji di hadapan Allah Jalla Jalaluh, kita tidak mengulang kembali perbuatan maksiat, kesilapan, kesalahan yang pernah kita laksanakan. Insya Allah sebagaimana Nabi kita janjikan, la wajadullaha tawwabar rahima. Anda akan temukan, Allah akan jumpai Allah Tawwaban Rahimah, memberikan keampunan dan rahmat maghfirah selebar-lebarnya. Masya Allah, tabarakallah. Yang pada akhirnya dinasihatkan oleh Tuk Guru tadi itu untuk mendapatkan keampunan dosa, agar 100 orang yang dibunuh itu akan terpadamkan, bersih daripada noda dan dosa. Tapi anda jangan duduk di Melaka. Lebih kurang macam itulah. Tak adalah cerita Melaka, tak ada. Kamu jangan duduk di Bukit Bintang, tinggalkan Bukit Bintang, balik pergi Kelantan kah, duduk Melaka kah. Jangan duduk di Bukit Bintang, jangan duduk di Ganteng Halan, nanti main judi lagi nanti di situ. Tinggalkan tempat-tempat maksiat. Dia pun berazam, tinggalkan Bukit Bintang. Bukit Bintang betul kan?
tinggalkan Bukit Bintang, tinggalkan lorong Ahmad Thayyib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya tahu lorong tuh. Jadi dia pun berazam untuk tobat inabah kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kita buat perumpamaan saja secara sederhana. Dia tinggalkan Bukit Bintang tempat kediamannya. Di sana dia melakukan kemaksiatan, kemungkarannya di sana, kejahatannya di sana, penipuannya di sana, minumannya di sana, wanitanya pun juga di sana. Terus dia berangkat ngeng-ngeng. Tujuannya kemana kira-kira? Tujuannya adalah untuk menuju tempat yang bakal dia akan tobat. Mungkin lebih mudah kita perumpamakan, disarankan untuk pergi ke Mekah. Pada waktu itu dia pun terbang. Jadi daripada KLIA dia tinggalkan tempat kediamannya, beli tiket daripada KLIA, terbang pesawat tadi itu mendarat di Pakistan, di Dioban. Entah macam mana barangkali kerusakan. Ini cerita saya sederhanakan, meninggal dunia di Pakistan. Jadi rencana baru nak pergi ke Mekah tapi tidak kesampaian. Belum sampai lagi ke Mekah, meninggal dunia di tengah jalan. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat. Kita mengambil ibrah. Kita mengambil ibrah di akhir tahun 2022 yang mudah-mudahan jangan sampai terbawa kepada tahun 2023. Itu yang namanya kealpaan kita, yang namanya kesilapan kita, yang namanya kesalahan kita, yang namanya ketaksiran kita, yang namanya kebodohan kita, yang namanya kejahilan kita. Kita ingin bersih, kita ingin bening, kita ingin hening, kita ingin tenang. Yang pada itu dengan kita melangkahkan kedua belah kaki kita menuju tahun 2023 bersih daripada segala noda. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Azim, Antal Azim, Antal Azim, ighfir lana dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Antal Azim, Kau yang Maha Agung. Ighfir lana dzambal azim, ampunkan segala dosa-dosa kesalahan kami yang besar. Engkau saja yang mengampunkan dosa-dosa kesalahan yang besar. Tidak ada yang mampu untuk mengampunkan dosa-dosa kesalahan yang besar illal azim, kecuali Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Datang kumpulan daripada para malaikat sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, malaikatul rahman dengan malaikatul azab. Malaikat azab datang berkerumun nak membawa si pembunuh 100 orang manusia tadi itu untuk dimasukkan, untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Pada masa yang sama juga datang para malaikat daripada Allah Jalla Jalaluh untuk membawanya masuk ke dalam surga. Berlaku mungkin kalau dengan bahasa sederhana pergaduhan. Pergaduhan. Jadi pertarungan antara malaikatul rahmah dengan malaikatul azab. Kata malaikatul azab, tak pernah berbuat sembarang kebajikan. Dia kaki maksiat, dia bunuh orang. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, jangankan muslimin muslimat sampai 100, satu orang saja. Nabi kita bersabda, orang yang mengatakan saja itu sudah terkutuk, sudah dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh. Ayisun min rahmatillah, orang yang terbabi dalam kes pembunuhan itu sudah berputus asa daripada rahmat dan juga daripada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, man qala li sahibihi barang siapa berkata kepada saudaranya belum tol. Tol artinya bunuh. Dia baru berkata buja, belum sampai kepada Nuh lagi, itu sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Ini bukan bukan tol, tapi 100 orang ramai yang dibunuhnya. Satu saja. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la zawalud dunya, binasanya dunia, hancurnya dunia, kiamatnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada menuangkan darah seorang mukmin. Tak kisah kita polis, kita tentara,
kita menteri, kita perdana menteri, kita presiden, kita yang berhormat, amat berhormat, siapapun kita, jangan pernah terbabi dengan kes pembunuhan besar. Allah berfirman, lebih elok dunia hancur daripada terbunuhnya seorang mukmin. Begitu firman Allah dan begitu janji yang Allah janjikan kepada orang-orang yang membunuh. Waliyadzubillah, yang ini 100 orang yang dibunuhnya layak dan patut untuk dihunjamkan masuk ke dalam jurang api neraka. Tapi kata malaikat yang sebelah lagi mengatakan, kan dia sudah ada rencana untuk taubat, dia sudah inabah kepada Allah, dia sudah berazam untuk kembali, dan juga dia berencana untuk melaksanakan ibadah umroh. Dalam hadis bukan umroh, nah pergi ke Mekah. Jadi akhirnya perdebatan dan pertarungan masing-masing dengan argumentasinya akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak pernah melaksanakan kebajikan, akan dibawa masuk ke dalam surga karena sudah berencana dan berazam untuk tobat kembali kepada Allah, dan juga akan bergabung dengan kumpulan ahli khair. Datang malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, macam ini sajalah, kalau masing-masing adu argumentasi tak ada habis-habisnya, kita ukur sajalah ke bumi mana, ke bumi mana, ke bumi mana, ke kampung mana dia lebih dekat, maka itulah yang akan membawanya. Kalau masih dekat dengan Bukit Bintang, oke, bawa sama jemaah Bukit Bintang ke dalam neraka. Tapi kalau ternyata lebih dekat ke bumi Mekah, maka akan dibawa oleh para malaikat-malaikat yang membawanya masuk ke dalam surga. Tentu dengan kita sudah dapat mengukur, sudah dapat diukur mana jauh kira-kira daripada Pakistan ke Mekah atau Pakistan ke Bukit Bintang. Pasti dan pasti Pakistan Bukit Bintang, Pakistan Bukit Bintang lebih jauh daripada Pakistan Mekah. Pakistan Mekah lebih dekat kepada kampung. Ini baru berencana, Maha Pengasih. Tapi bagaimanapun, yang walaupun Allah Maha Pengampun, yang walaupun Allah Maha Penyayang, yang walaupun Allah Maha Mulia, Maha Bijak, Maha Pengasih dan juga Maha Agung, tapi layakkah dengan kita berbuat maksiat kepada Allah? Innahu huwar rahman, yang Maha Pengasih, yang memberikan segala-galanya. Ar-Razzaqu huwallah, Ar-Rahmanu huwallah, Al-Qahharu huwallah, yang Maha Memberi, yang Maha Agung, yang Maha Menata, yang Maha Penyayang, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha dengan segala-galanya. Tidak sepatutnya dengan kita melakukan maksiat kepadanya. Tidak sepatutnya dengan kita meninggalkan perintah. Tidak sewajarnya dengan kita melaksanakan larangan yang dilarang. Innahu huwallah. Tapi bagaimanapun, yang namanya nafsu, yang namanya bisikan syaitan, dan juga yang namanya lingkungan atau juga dengan masyarakat, itulah yang membuat manusia kadang-kadang tumbang dengan hawa nafsunya, tumbang dengan kemungkaran dan kemaksiatannya. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Baru saja terngiang-ngiang pada dua kuping atau pada dua telinga kita pesan khatib kita siang tadi itu. Khatib berpesan kepada para jamaah pada sidang Jumat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Dengan melaksanakan segala perintah, dengan meninggalkan segala larangan. Tidak ada perbezaan antara masjid dengan masjid, antara tempat dengan tempat. Tetap saja pada hari Jumat yang diwasiatkan itulah takwa Allah Jalla Jalaluh. Memangnya orang Melayu tidak mengertikah? Apakah kira-kira dengan kita ini kita tidak paham? Apakah dengan kita tidak mendengar? Apakah dengan kita tidak ngerti? Apakah kita tidak dapat mengamat dengan bahasa yang disampaikan? Ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada sidang Jumat. Mari kita tingkatkan kualiti keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah. Takkan sabat minggu macam tu, ittaqullah, 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 ittaqullah. Sebab karena realiti hakikat yang sebenarnya, jangankan daripada Jumat ke Jumat,
yang kadang-kadang dari hari ke hari pun, dari waktu kepada waktu pun, bahkan daripada jam ke jam ada saja kesilapan kita, ada saja kesalahan kita. Mungkin kesalahan kita tuh dengan mata kita melihat, mungkin kesilapan kita tuh dengan telinga yang mendengar, mungkin juga dengan mengopat, mungkin dengan mengadu domba, bukan dengan merepek, mungkin juga dengan mencerca, dengan mencaci. Tidak akan mungkin dengan kita luput daripada kesalahan. Karena itu pada tiap minggu pesan yang dipesankan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun seperti itu tetap saja kita terbabit dengan bermacam-macam perkara negatif, maka tidak ada detik-detik waktu yang paling istimewa, tidak ada aktiviti dan juga tidak ada cara untuk kita mengatasi kesilapan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan daripada banyak berinabah, bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah berfirman pada saat ketika kita mengucapkan ampun dan maaf kepada Allah Jalla Jalaluh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al hayyul qayyum, al hayyul qayyum. Tidak perlu diperdebatkan tentang barisan kedua-duanya, oke. Yang penting tobatnya. Jadi antara dua orang imam ini berlaku itu dengan Syekh yang pernah mendengar Syekh Khalil, Kiai Khalil Bangkalan daripada Kiai Madura. Beliau inilah guru kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Pernah dengan Syekh Khalil Bangkalan di Madura. Jadi kalau kita dari Surabaya ke Madura naik jembatan, mungkin jembatan yang terpanjang di Indonesia yang menghubungkan antara Madura dengan Surabaya. Jadi pada waktu kita sampai ke masjid itu besar, tapi tidak sebesar Masjid Al-Azim, paling tidak pun dalam separuhnya. Kubah beliau berada di sebelah kanan. Masya Allah, tabarakallah. Kami datang tengah malam, Abu Ihsan, kami datang tengah malam di situ. Yang walaupun tengah malam, jadi tumpuan orang ramai. Manusia berdatangan daripada segala penjuru. Ya Allah, seronoknya jam-jam begini ada orang berkunjung menziarahi kita. Bukan sekali setahun, bukan hanya pada hari Jumat dan Khamis, bukan cuma hanya pada hari-hari tertentu. Sepanjang malam ada saja bas berdatangan daripada sana sini mengucapkan assalamualaikum ya Maulana Syekh Khalil. Jadi Syekh Khalil tadi itu ditegur oleh salah seorang Habib. Jadi dikatakan oleh Habib tadi itu, Syekh, Fatihahnya antum itu tidak betul. Begitu dikatakan. Fatihahnya betul, Fatihahnya sempean, Fatihahnya antum itu tidak betul. Jadi kita Melayu tak semua kita mudah membaca ain. Iya, karena Arab dia senang sebut ain, kita kadang-kadang susah, agak dekat-dekat kepada alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu satu, ghairil maghdubi 'alaihim, maghdubu dhat. Kadang-kadang susah juga kita melihat untuk sebut dhat. Kadang-kadang mustaqim, terbaca dengan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, mim, terbaca ihdinas siratal mustaqim, nun. Kadang-kadang tak perasan. Jadi Fatihah antum pakai itu tidak betul. Allah yang maha menata dengan segala-galanya. Pada saat ketika itu masyarakat dikejutkan dengan munculnya satu ekor harimau. Maka cakap dengan bahasa yang fasih. Ini saya lari daripada tajuk nih tentang kita begaduh
di Kedah begaduh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu kah hayya enggak? Dia hayyu lebih kurang aja. Dari sudut i'rab kedua-duanya mempunyai alasan yang tepat. Kalau kita kata al-hayya astaghfirullahaladzim berarti menjadi sifat. Kalau kita kata al-hayyul qayyum berarti menjadi mubtada khabar. Jadi kata jangan sampai dengan kita disibuk-sibukkan dengan i'rab yang semacam itu. Beda kalau pada tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terbaca iyyaka a'budu, itu berubah mana. Atau an'amti daripada an'amta alaihim, terubah, itu berubah makna dan juga boleh membatalkan sembahyang, bahkan boleh membawa kepada ridha. Sementara tentang baris tadi itu tidak ada masalah. Ditegur oleh Habib tadi itu dengan bahasa Arab yang fasih, ternyata dengan harimau tadi itu cuek saja, tak kisah, tak peduli, total gongnya nak menerkam orang-orang yang ada di situ. Begitu Syekh Khalil tengok, Syekh Khalil tak cakap apa, pergi dari sini, ya, bukan bahasa Arab fasih, ya, pergi, mungkin begitu lebih kurang. Berembus, cakap Melayu, berembus, langsung ke lari harimau tadi itu. Oke. Tadi dari al-hayyul qayyum dengan al-hayyul qayyum jangan dipertikaikan dengan tobat istighfar kita seperti itu. Jadi kalau ada tawajuhnya, kalau pada itu dengan kita dengan penuh harapan memohon keampunan kepada Allah Jalla Jalaluh, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan rahmat dan ridha, keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hababana billah, pada pertemuan kita di malam hari ini kali pertama saya datang ke masjid sini. Awal saya datang kemari pada waktu itu tengok masjidnya azim, tapi jamaahnya saghir. Masjidnya azim, jamaahnya sikit pada waktu itu. Malam ini oke lah, lumayan lah, boleh tahan lah kulli hal. Jadi kalau dapat 3 kali 200 dan 500-an muslimat pun ramai, alhamdulillah. Jadi seronoh lah. Jadi yang walaupun masih banyak kosong lagi, tapi oke dah, alhamdulillah, azim juga lah kulli hal. Masjidnya azim, dan juga imamnya pun juga azim, mudah-mudahan kemuliaannya pun juga, kedudukannya pun juga azim. Kita memohon kepada Allah yang maha azim, yang maha agung dan juga yang maha besar, agar mengampunkan segala dosa-dosa kesalahan besar, dosa-dosa kesalahan besar yang pernah kita lakukan. Babana billah, 3 nama yang ingin saya kongsikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Yang pertama dengan Al-Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala, sebab ramai di kalangan kita yang tidak tahu tentang beliau. Yang kita tahu adalah salah seorang daripada ulama zuhud, salah seorang daripada ulama terkenal, sehingga sampai dikatakan manusia yang paling zuhud di kalangan salafun saleh pada abad yang pertama itu adalah Al-Imam Malik Ibnu Dinar. Al-Imam Malik Ibnu Anas itulah guru kepada Imam Syafi'i. Al-Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan julukan sebagai Imam Darul Hijrah. Sementara dengan Imam Malik Ibnu Dinar itu mendapatkan julukan sebagai Azhadun Nas, merupakan ulama yang paling zuhud, sampai dikatakan lebih zuhud daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Satu julukan yang luar biasa. Rupa-rupanya latar belakang daripada Imam Malik Ibnu Dinar ini tidak sebagaimana yang kita ketahui. Kita pikir mungkin punya latar belakang sejak daripada kecil, pada masa remaja sampai dewasa,
sampai menjadi ulama yang paling populer, menjadi ulama yang paling terkenal. Ahlan wa sahlan. Allah. Salam. Beliau ini menghilang lama, sibuk. Rupa-rupanya latar belakang daripada Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala tidak macam seperti dengan Imam Malik Ibnu Anas, tidak seperti dengan Sayyidina Anas bin Malik, tidak seperti dengan imam-imam lainnya. Kalau dengan Sayyidina Anas bin Malik memang sejak daripada kecil, jadi kita tidak terperanjat pada waktu kita mendengar diceritakan di antara daripada para sahabat yang berjumpa baginda pada tiap malam, itu adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sejak daripada kecil sudah menjadi khadam, sudah menjadi pelayan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasun huwaidimu, Sayyidina Anas menjadi khadam pelayanmu ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Ummu Sulaim. Al-Imam Malik ibni Anas, dan kita juga tahu tentang beliau yang mendapatkan julukan sebagai Imam Darul Hijrah. Ulama mengatakan idza dzukiral ulama'u, apabila ulama disebut pamalikunin najmu, maka Imam Malik lah sebagai bintangnya ulama. Dan juga kita pernah mendengar tentang beliau, ulama yang tidak pernah naik tunggangan, yang walaupun usia sudah lanjut, ulama yang berpakaian serba putih. Sebelum hadis diriwayatkan, duduk dulu dengan tawajuh, dengan sorban, dengan tailasan, dengan kemenyan, adab yang tidak ada tandingannya, ta'zim yang tidak ada bandingannya. Al-Imam Malik Ibnu Anas, Nabi kita bersabda, yushiku ala nasi ayadribu akbadal ibil, akan tiba waktunya nanti dengan masyarakat bermusafir ke sana kemari, maka mereka tidak temukan seorang alim a'lama min alimil madinati, seorang alim yang lebih alim daripada guru Madinah, maksudnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Itu kita sudah tahu, tapi siapa yang banyak tahu tentang latar belakang Imam Malik ibni Dinar rahimahullahu ta'ala? Rupa-rupanya beliau ini adalah kaki minuman keras, sepanjang waktu mabuk, sepanjang waktu teler, bukan terbabit dengan salah satu daripada dosa besar, tapi terbabit dengan umul habais, induk kepada segala macam bentuk dosa kesalahan, induk kepada kemaksiatan dan juga kemungkaran. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Azan 3 menit lagi, sedikit lagi kita berhenti di tengah-tengah cerita. Jadi asik-asiknya dengan minuman keras, beliau berkawin dengan seorang perempuan, dan Allah karuniakan seorang anak perempuan yang diberi nama dengan Fatimah. Anak Imam Malik ibni Dinar yang pertama diberi nama dengan Fatimah, anak kesayangan yang pada suatu ketika disebabkan kena mabuk, disebabkan kena pengaruh daripada minuman keras, disebabkan kena arak tadi itu, anak dimainkan, ditimang-timang, diangkat, lempar, tangkap. Jadi pada waktu lagi sedang memainkan anak tadi itu, tamu coba anak kena keadaan tidak stabil, angkat, lempar tinggi, terjatuh. Anak tadi itu meninggal dunia secara seketika. Fatimah menangis, Fatimah, awak jangan pergi Fatimah, jangan tinggalkan aku Fatimah, anak kesayangan. Baru dalam usia Fatimah meninggal dunia pada masa usia 2 tahun. Fatimah, jangan tinggalkan Papa. Fatimah, Papa perlukan awak, Papa sayangkan awak. Fatimah, kamu kenapa mati? Kamu kenapa meninggal dunia? Fatimah, azan dulu 2 menit lagi. Ya Allah, menangis sehingga sampai dengan Imam Malik ibni Dinar tadi itu sebelum mendapatkan julukan sebagai Sayyiduz Zahidin atau Ahaduz Zuhad
atau ashadu hadil ummah, sebelum mendapatkan julukan sebagai imam Malik di Dinar tadi itu tinggalkan kampung halaman, tinggalkan rumah, tidak tahu hala tujuh jalan pergi entah ke mana, pergi kalau dengan besar ke sini, entah tu pergi ke Luangka, kadang ada di Keluang, kadang ada di Johor Bahru, kadang ada di Ipoh, ada di Terengganu, ada di Kelantan, pada tempat tidak tahu hala tujuh. Jadi sudah tidak artinya dunia bagi beliau, disebabkan karena dengan minuman keras, dan juga disebabkan karena dengan meninggalnya Fatimah tadi itu. Pada satu ketika pada malam hari beliau bermimpi yang pada dalam mimpi beliau annal qiyamata qamat, hari kiamat telah tiba, dan beliau lagi sedang dikejar oleh satu ekor tinin, dikejar oleh satu ekor ular besar. Berhenti di ular besar, masjid besar, jemaahnya juga mudah-mudahan nanti tambah besar insyaallah. Orang di dataran berkesidah, kita nanti kasidah juga sekali nanti di sini insyaallah. Kita salat bersama insyaallah. Azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Kita sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah dalam beberapa detik kita akan lantunkan salawat dan salam daripada Masjid Al-Azim, daripada masjid besar. Lantunan salawat dan salam kepada insan yang azim, insan yang besar, yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan besar, yang mempunyai wibawa, ma'rifah, haqaiq, asrar yang besar, Sayyidul Kaunain wa Ashrafus Tsaqalain, penghulu kepada para nabi-nabi dan rasul, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar yang maha agung dan juga yang maha besar memberikan keampunan atas segala dosa-dosa kesalahan besar yang pernah kita lakukan, agar dengan yang maha agung dan juga yang maha besar akan memberikan kebesaran, kemuliaan, keagungan, ma'rifah, haqaiq, asrar, nafahat, buyutan yang agung dan besar kepada kita para hadirin yang berhadir, dan juga dengan keluarga kita semuanya. Kita memohon, kita meminta, dan juga dengan kita berharap, kita meratap, kita merayu dengan penuh harapan kepada Sang Pencipta Jalla Jalaluh, agar senantiasa selalu memberikan pelindungan yang besar kepada kita, memberikan keampunan yang besar kepada kita, memberikan rahmat yang besar kepada kita, memberikan penjagaan yang besar kepada kita, memberikan rezeki yang besar juga kepada kita. Secara khusus dengan kita bertawasul dengan insan yang paling besar di sisi Allah adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nanti di penghujung majelis yang ada sembarang soalan, pertanyaan boleh ditanyakan dalam 15 menit terakhir, baik yang live atau juga yang daripada hadirin yang hadir, muslimin dan muslimat. Ahbab nabilah, alhamdulillah wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Jadi dalam mimpi yang mengejutkan kepada Imam Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, pemabuk, manusia yang senantiasa selalu terbabit melaksanakan dosa besar, kemaksiatan dan kemungkaran pada Allah Jalla Jalaluh. Dalam mimpi beliau dikejar oleh satu ekor tinin. Tinin itu dalam bahasa Arab satu ular besar, menjerit, tolong, tolong, tolong. Jadi dengan jeritan yang kuat tadi itu terjumpa dengan seorang laki-laki tua, minta maaf habis sebut dengan ya mungkin Pak Tehra atau Pak Tamka, Pak Longkah, terjumpa dengan Pak Long, tolong Pak Long, Pak Long tolong. Jadi kata Pak Long nak tolong lagu mana? Ular itu besar sangat, ular itu besar sungguh, Pak Long tak boleh tolong. Pak Long lemah, Pak Long tak punya daya upaya untuk menyekat dan juga untuk menghalang ular tersebut. Tolonglah Pak Long, tolonglah Pak Long. Pak Long jangan biarkan aku dikejar sama tinin, aku dikejar oleh ular besar itu. Jadi kata Pak Long menasihatkan, awak pergi ke sana, lari ke situ. Di sana ada tempat amanah, ada kumpulan yang diamanahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau pergi ke sana, kemungkinan kau akan mendapatkan pertolongan daripada mereka. Jadi begitu lari ke sebuah tempat, ternyata di situ terdapat anak-anak yang meninggal dunia pada masa kecil, anak-anak yang meninggal dunia sebelum usia dewasa. Begitu itu pintu gerbang bangunan tadi itu dibuka, anak-anak pun keluar daripada tempat tersebut. Yang tidak terkecuali diantaranya adalah Fatimah binti Malik ibni Dinar. Fatimah, tolong Fatimah, tolong. Masya Allah, tabarakallah. Stop sampai sini dulu. Jadi masa anak saya meninggal di Mesir pada tahun 96, Habib Balik 98. Jadi si Maryam meninggal dunia pada masa usia 8 bulan. Jadi pada waktu itu kita orang Melayu meninggal tinggal di Mesir, terus meninggal anak. Jadi agak kelang kabut juga. Pertama kita nak kuburkan lagu mana, nak dikuburkan di mana, kita tak kenalan, tak punya kenalan siapa-siapa. Ada kuburan orang Melayu biasanya berkubur situ tuh orang-orang yang sudah tua. Masya Allah, tabarakallah. Cerita tadi belum habis ya, nanti takut kalau terlupa. Cerita tadi belum habis lagi. Nanti Masya Allah, tabarakallah. Muslimat, anak saya yang pertama namanya Maryam, anak perempuan pertama namanya Maryam, umur 8 bulan meninggal dunia di Mesir. Jadi pada waktu saya cerita dengan Imam Masjid Fatah, Syekh Abdul Aziz, kata Syekh Abdul Aziz, kalau macam seperti Maryam, budak-budak kecil yang meninggal dunia, itu semua ahli kubur rebutan mereka untuk agar dengan kuburan mereka mendapatkan kehormatan, supaya dengan anak tersebut itu dikuburkan di sana. Itu tak ada masalah, akan jadi rebutan orang ramai. Di Mesir macam seperti kita di Melaka, ada kawasan kubur, sedikit kubur, masjid kubur, ada di sana sini. Jadi begitulah kuburan Hai Ashir. Jadi kalau budak yang meninggal, kamu tidak perlu risau jadi rebutan. Kenapa? Sebab mereka punya keyakinan itu memang pada tempatnya. Kalau budak kecil yang meninggal dunia pasti dan pasti akan menjadi ahli surga. Jangankan dengan budak yang meninggal pada masa usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sebelum dewasa, sebelum balik,
Tidak hanya dengan mereka yang meninggal saja yang akan mendapatkan surga daripada Allah, mak dan ayahnya pun nanti akan dia selamatkan, akan dia tolong pada hari kiamat. Instruksi daripada Allah Jalla Jalaluh, dipersilakan kepada boda-boda kecil yang meninggal dunia untuk masuk ke dalam surga. Apa kata mereka? Yang walaupun pada masa usia 2, 3, 4 bulan. Jadi Nabi kita bersabda, dia akan tarik bisararihi, atau dengan tangking pusatnya, kata mereka, kami tak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau mak dan ayah kami bersama kami masuk ke dalamnya. Macam tuh. Jadi kalau dengan mereka pasti dan pasti, tapi diingat memang besar manfaatnya, besar faedahnya, besar balasannya. Muslimat muslimin yang ternyata dari sejumlah sekian putra putri kita, ada di antara daripada mereka yang meninggal dunia pada masa kanak-kanak. Yang meninggal dunia bukan ditinggalkan, yang mati bukan dimatikan. Matikan lain, elok awak mati awal aja dah, daripada ayah susah-susah nanti kalau udah besar, kalau sudah balik akil tambah masalah, nanti tambah problem dengan madana. Elok kamu mati masih kanak-kanak saja, itu tak boleh. Kita kena bagi dia berobat, hantar dia ke klinik, bagi kita terapi, kita jampi, terserah dengan cara seperti apa. Jadi itu manfaat. Fatimah tadi itu datang, papa, masyaallah tabarakallah, tolong papa dulu, itu ada ular besar mengejar papa. Dengan sebelah tangan kiri dia saja, begitu ular itu sudah lari. Begitu saja, masyaallah tabarakallah. Tidak perlu yang macam kumpul kekuatan. Tak perlu. Bukan macam seperti bom tak meneropong pesawat MS pakai 2 biji kelapa, tidak ada. Atau kumpul tenaga, udah itu saja, dah hilang ular tadi itu. Jadi pada itu Fatimah, papa perasaan, papa tahu tenden tadi itu adalah amalan papa sendiri. Itu kemaksiatan, kemungkaran yang papa lakukan. Sementara dengan Pak Citua tadi itu, Palung tadi itu, Palung yang tak larat bantu, yang tak boleh tolong, itu adalah amalan kebajikan papa yang tidak mampu untuk menyelamatkan papa daripada tinin, daripada ular besar. Bagaimana amalan yang seperti itu mampu untuk menyelamatkan papa daripada dosa kesalahan, daripada api neraka, maaf, daripada api neraka, wa'iyadzubillah. Jadi kata Fatimah, yang mengejar papa tadi itu adalah amalan burukmu, sedangkan laki-laki tua tadi itu adalah amal soleh yang kau laksanakan, tapi ternyata tidak mampu untuk menyelamatkan papa lagi. Terus Fatimah baca firman Allah yang berbunyi, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ninil ladzina amanu, apakah belum tiba saatnya kepada orang-orang yang beriman untuk mereka inabah, khusyuk, tawajuh hati mereka kepada Allah? Belum waktunya lagi kah untuk tobat? Belum waktunya lagi kah untuk inabah? Belum waktunya lagi kah untuk kembali kepada Allah? Belumnya waktu lagi kah kita untuk sadar? Alam ya'ninil ladzina amanu, apakah belum tiba saatnya kepada orang-orang yang beriman agar hati mereka tawajuh, khasyat, tadallul, inkisar, menangis dan taubat di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Fatimah setelah membacakan ayat itu terus hilang daripada tatapan pandangan mata Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Begitu bangun terperanjat dan terkejut daripada mimpi tadi itu. Ana ya Fatimah, ana tiba saatnya ya Fatimah, tiba waktunya hai anakku untuk papa kamu kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Maha Pengampun. Mungkin ada di antara daripada kita sholatnya tidak cukup, mungkin barangkali dengan huduknya tidak betul, mungkin juga dengan auratnya tidak ditutup, atau juga senantiasa mengopat, mungkin juga senantiasa mengadu domba, mungkin juga senantiasa hasud dengki, mungkin senantiasa menzalimi, bukan zalim kepada orang ramai tapi zalim kepada diri pribadi kita sendiri. Masya Allah tabarakallah.
bagian mata, habuan mata untuk kita menatap di screen handphone kita atau LCD kita, itu dah lebih daripada cukup. Tapi mana habuanku untuk aku menatap rumah Allah, untuk aku menatap Al-Quranul Karim? Mana juga nasibku, mana juga dengan bahagianku untuk kedua belah kaki ini kita langkahkan untuk menuju tempat-tempat kebajikan. Mana juga dengan habuan tangan pada waktu kita berwudu dengan membasuh kedua belah tangan, pada waktu kita berwudu dengan menggunakan tangan membasuh muka, tangan, kepala, telinga dan kaki. Mana juga habuan daripada mulut kita dengan zikirnya dan juga dengan tasbihnya. Ana ya Fatimah, sudah waktunya ya Fatimah. Jadi beliau tinggalkan total dunia maksiat, dunia minuman keras, kepada dunia al-iqbali ilallahi jalla jalaluh. Itu cerita Imam Malik Ibnu Dinar, asbab musabab beliau tobat dan kembali menjadi manusia, bukan sekadar jadi orang yang baik, super luar biasa baik, menjadi manusia yang zahid sehingga dikenal dan dikatakan sebagai ashadun nas, manusia yang paling zuhud. Itu adalah Al-Imam Malik Ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala. Hang tak sedar-sedar juga kan? Ini sesuai dengan tajuk kan? Tajuk kita tajuk muhasabah diri kan? Tak lari lah, jadi banyak cerita lah kalau macam itu. Hang ini tak sedar-sedar juga kan? Ini anak, ini daripada warga Madinah, sama cerita. Memang botol-botol sudah subati, sudah jadi kaki botol, jadi minuman keras. Yang dipikirkan hestasinya, kokainnya, heroinnya, champagne-nya, birnya, whisky-nya, nanti bagi nama-nama minuman keras lagi. Pendek kata, sampai emak dan ayah perli, sampai kepada tahap anak tadi dikurung, tak bagi keluar, sebab keluar mesti minum marah. Bukan cerita di Bukit Bintang tadi tuh, memang tempatnya bukan di Ancol, bukan main judi di Ganteng Helen, dah. Ini di Madinah. Astagfirullahaladzim. Awak ini tak sedar-sedar kan? Dinasihati, dibimbing, dan juga diberikan panduan dan pencerahan oleh mak dan ayah, tetap juga tidak terpeduli, tetap juga tidak hirau, tetap juga terbabit dengan minuman keras, sampai kepada tahap mereka kurung di rumah. Anak remaja tadi itu mereka kurung di rumah. Kita boleh bayangkan, kita pernah tahu macam mana orang yang ketagihan dadah. Oh, macam tu lebih kurangnya. Ini ketagihan dengan minuman keras, dikurung, mereka tak bagi keluar. Rupa-rupanya otak dia jalan, orangnya jenius, sehingga dia tengok benda yang ada di rumah, jenis umpama bawang, kemudian tembikai, kemudian dengan apa-apa, itu terjadi dia boleh buat minuman keras dari situ. Yang original tak boleh beli, yang sudah siap tak boleh dapat. Akhirnya yang di rumah tak dia buat macam mana, sehingga sampai terlepas daripada perhatian tumpuan daripada orang rumah, sampai dengan seumpama tomato, seumpama kentang, seumpama keret, seumpama apa tadi timun, itu dibuat minuman keras lagi sama dia, mabuk lagi di rumah. Astagfirullahaladzim. Sehingga sampai terucapkan kata-kata yang dia tidak boleh lupakan, terngiang-ngiang kata-kata itu di kepalanya. Hang ni manusia lagu mana? Kamu tidak jadi apa? Astagfirullahaladzim. Kamu ni something sungguh jahat betul. Macam mana wajib Allah kalau dengan maksiat kamu yang seperti ini? Oh, begitu dikatakan, macam mana dengan muka, dengan gaya mana kamu akan berjumpa Allah nanti pada hari kiamat? Sampai pada waktu kami kurung di rumah pun masih terbabit lagi dengan minuman keras. Jadi kata-kata lagu mana, cara mana, macam mana kamu boleh berjumpa Allah nanti pada hari kiamat? Jadi kata-kata itu betul-betul terhunjam dan terngiang-ngiang dalam pendengarannya, sehingga sampai dengan sang anak tadi itu mengucapkan kata-kata seperti, sekarang ini juga, detik ini juga, aku nak tunjukkan kepada keluarga semuanya lagu mana, cara mana aku berjumpa dengan Allah. Dia pun mandi, pas mandi terus berwudu, basuh muka,
basuh tangan, sapu kepala. Ya kita pada waktu dibeli macam itu kesal, enggak kesal kan? Sedih tak kalau pada tumaya kata macam itu. Kamu kalau begitu berbuat apa? Kamu telok. Telok jadi bahan bakar api neraka. Itu kan kasar kata-kata seperti itu. Jadi kata dia, aku nak tunjukkan kepada keluarga semuanya dengan cara seperti apa, dengan keadaan seperti apa aku akan berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Lepas dia berwudu, dia ambil pakaian serba putih, terus melaksanakan salat 2 rakaat taubat. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya sampai habis. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Rabbil Alamin, Rabb kepada segenap alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Dalam hati dia sebesar apapun dosa kesalahanku di Masjid Al-Azim, seagung apapun dosa kesalahannya, sebesar apapun kemaksiatannya, tetap saja itu dengan Al-Azim, Allah yang maha besar, segala dosa kesalahan akan menjadi kecil. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sang pencipta yang memiliki, yang berkuasa pada hari pembalasan nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam hatinya, tolong aku, terima tobatku, terima inabahku, terimalah aku ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah selesai dibaca, dengan surah menyusul kemudian Allahu Akbar raki'an, sami Allahu liman hamidah mu'tadilan, Allahu Akbar sajidan, duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar sujud yang kedua, sujud. Tak sempat bangkit daripada sujud yang kedua, ternyata dengan nafas yang terakhir sudah dia hembuskan, meninggal dunia pada waktu dalam keadaan sujud. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah ais. Jadi diantara daripada dosa kesalahan yang paling besar mungkin disebabkan karena kesilapan kita. Siapa yang tidak bersalah di kalangan kita? Siapa yang tidak pernah berbuat maksiat di kalangan kita? Siapa yang tidak pernah degil dengan Allah? Dalam berapa kali lantunan hayya 'alas shalah, yang walaupun tadi adzan Madinah itu pun ramai orang yang tidak peduli, itu pun ramai orang yang tidak datang. Bukan orang, kita juga diantaranya. Dalam berapa kali kita menyalahi perintah Allah, dalam berapa kali dengan kita abaikan seruan-seruan yang seperti itu. Mungkin yang dengan politik sibuk dengan politiknya, ya begitu kan. Tadinya jadi imam masjid, Allahu Akbar istaqimu, tapi ketika kita lagi sedang berkempen, tertangguhkan salat jamaah, akhirnya kita terpaksa salat di rumah. Yang dengan politiknya, yang dengan ekonominya, yang dengan usahanya, yang dengan keluarganya, yang dengan hiburannya, gara-gara karena dengan handphone saja sudah sanggup untuk melengahkan dan melalaikan kita dan menjauhkan kita daripada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi tetap dengan kita ada Allah Al-Azim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, la tayasu min rahillah. Jangan pernah dengan kita berputus asa daripada rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, waktu tidak menyokong untuk kita lanjutkan, saya ceritakan cerita yang terakhir. Ya Arhamar Rahimin, yang walaupun dosanya banyak, yang walaupun kemaksiatannya banyak, yang walaupun kemungkarannya banyak, tetap kita tidak boleh berputus asa. Yang lebih besar daripada dosa besar, yang lebih agung daripada kemaksiatan, saat ketika kita beranggapan dosa kita tidak akan diampunkan, itu lebih besar daripada yang paling besar. Besar manapun dosa-dosa kesalahan seseorang, justru lebih besar lagi dosa dia berputus asa, putus harapan. Dia beranggapan Allah tidak akan ampunkan aku. Allah ampunkan lagu mana? Mencoba Allah boleh ampunkan dosa kesalahanku terlampau banyak. Tidak, rahmat Allah lebih besar. Allahumma, diantara daripada lantunan doa yang kita lantunkan, yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina, ya Allah, maghfirahmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kesalahan kami.
wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu itu lebih kami harapkan, kami lebih menaruh harapan dengan rahmatmu berbanding dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Cerita terakhir yang walaupun dikenal sebagai kaki maksiat, tapi ternyata justru dalam satu mimpi salah seorang daripada warga Maroko belum pernah cerita lagi ceritanya di pondok gara COVID-19 paling 3 tahun kan kita tak pondok 3 tahun 2020. Jadi salah seorang daripada ulama Maroko bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, awak kena pergi ke Mekah, kamu kena pergi ke Arab Saudi, sampaikan berita gembira kepada salah seorang, nama lengkapnya, alamat rumahnya, perkampungannya, daerahnya, lot mana, nomor rumah berapa, lengkap komplit, sampaikan kepada orang tersebut annahu min ahlil jannah. Mimpi bertemu Rasulullah SAW, Nabi kita suruh seseorang tadi itu untuk menyampaikan berita gembira kepada salah seorang daripada warga Saudi bahwasanya dia daripada ahli surga. Malam pertama rasa-rasanya dengan kesibukan yang sedang menyibukkan aku, dengan kemampuan yang serba apa adanya, di samping juga dengan waktu yang serba tergugat terhabiskan untuk urusan-urusan keperluan rumah tangga. Jadi akhirnya lengahlah atau macam seperti tak peduli aja dengan mimpi tadi itu. Malam kedua ternyata dengan mimpi yang sama, awak tolong sampaikan berita gembira kepada Fulan bin Fulan bahwasanya dia daripada ahli surga. 3 malam berturut-turut. Akhirnya dah tinggalkan politik, bukan ini jangan tersinggung ya. Memang abang ada tak ada pun, tapi politik sebut politik juga. Tinggalkan politik, tinggalkan ekonomi, tinggalkan keluarga, tinggalkan segala-galanya, kumpul duit, terus urusan bisa ya. Pada waktu kalau seperti sekarang kan serang saja online. Pada waktu itu memang kena pergi ke kedutaan Arab Saudi untuk pergi ke sana. Selesai semuanya berangkat, terbang. Setelah sampai ke alamat berkenaan, beliau bukan datang bersediat ramai. Ada dalam beberapa orang yang pergi berpakaian berjubah putih, semuanya pakaian kemas dan rapi. Jadi setelah sampai ke tempat berkenan tadi itu, baru sampai, katakan saja sampai ke daerahnya. Jadi ditanyakan sebuah kampung, ditanyakan nama berkenaan, semuanya pada tahu itu kampung ahli maksiat. Dan yang ditanyakan itu juga semuanya pada tahu itu adalah kaki maksiat, manusia yang tidak kenal agama, manusia yang tidak kenal Allah. Tapi bagaimanapun tetap juga dengan rombongan tadi itu mau sampai ke kampung berkenaan, ingin sampai kepada kampung, dan berjumpa dengan nama yang dicari. Berangkat terus jalan, dah sampai di daerah, dari daerah kemudian mukim, dari mukim kepada kampung sampai. Sebelum sampai ke kawasan situ, orang pada pelik, ini ada apa? Jubah-jubah putih macam ini datang ke kampung kita. Biasanya yang datang yang sejenis umpama mereka yang ada tapo, yang ada apa. Sementara sekarang ini yang datang berpakaian serba putih. Jadi mereka pun nampak agak risau, atau agak bimbang. Jangan-jangan salah alamat. Kalian nak pergi ke Bukit Bintang kan? Kira-kira betul lah. Jadi nak pergi bukan begitu, salah pertanyaan. Kalian nak pergi ke Mekah kan? Atau nak pergi ke Kelantan kan? Sebab mana ada orang berpakaian semacam itu sampai ke perkampungan mereka merasa aneh. Ada orang berjubah putih, berpakaian serba seragam datang ke perkampungan mereka. Terus yang ditanyakan Fulan bin Fulan. Tambah perhatian lagi, Fulan bin Fulan. Jadi pada waktu berjumpa dengan yang berkata itu histeria, tepuk kepala. Aku, kalian nak jumpa dengan saya, nak jumpa dengan aku? Ya, Sufyan Fulan bin Fulan kan? Ya betul, itu saya sendiri. Betul, nama betul, amat pun juga betul. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi dia tidak percaya betul. Pada saat ketika ditanya ada perlu apa dengan aku,
sampai dengan rombongan itu datang kemari. Saya tidak lebih daripada ingin menyampaikan pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya awak fulan bin fulan itu dari ahli surga. Tambah herannya, aku ahli surga, tato, sembahyang dah beres, maksiat. Kalau aku nih bukan orang yang paling asik, menurut saya yang paling maksiat di negara ini, paling tidak di kampung ini, menurut saya yang paling asik, yang paling fasik itu adalah aku, ahli surga. Dia tak percaya, ahli surga, surga. Astagfirullahaladzim, tepuk-tepuk kepala. Dia tak percaya, diketawakan saja pemberitahuan dari para orang tadi itu. Itulah yang saya terima daripada Rasulullah SAW sejak 3 malam berturut-turut. Maka dengan laki-laki tadi itu minta penjelasan atau minta informasi bagaimana sampai kamu boleh seperti itu, sehingga sampai Baginda datang dalam mimpiku untuk aku sampaikan bisyarah tersebut kepada Anda, sedangkan Anda kamu semacam yang Anda katakan. Kalau seandainya kita temui tadi itu muka bersih misalnya, pakai serba putih, janggut, bukan betato, itu oke lah. Ini enggak, ya Allah ya Arhamar Rahimin, muka tato macam seperti misi ya, misi pakai jubah menari-nari piala dunia. Macam-macam komen manusia sekarang ini, macam-macam positif dikit kita ikut yang positif lah kuleh hal. Jadi tak payahlah terbawa-bawa orang Arab, ada yang pro ada yang kontra. Jadi kita tengok yang positifnya, banyak positifnya. Ramai orang yang masuk Islam, ramai orang yang mendengar tentang Islam yang sebenarnya, tentang perkara-perkara yang sebaliknya itu urusan mereka lah. Jadi setelah ditanyakan apa sih sebenarnya, dia tepuk kepala. Kebaikan apa kira-kira? Semua maksiat, semua kemungkaran, semua yang negatif dia pernah terbabit melakukannya. Apakah dengan sumpah minuman, apakah dengan sumpah perempuan, apakah dengan sumpah penipuan, apakah dengan sumpah pembohongan, semuanya kaki segala macam bentuk maksiat. Coba diingatlah, apa kira-kira jika sampai Baginda katakan kamu daripada di surga, dia pun tergamam sejenak, merasa rasanya kalau Allah ada, mungkin barangkali padaku teman sepekerjaan dengan aku meninggal dunia, aku pada seketika itu bernazar untuk menyara keluarganya separuh daripada gajiku, karena terlampau dekat dengan teman yang meninggal tadi itu. Karena terlampau, bahasa Indonesia, saking dekatnya dengan yang meninggal tadi itu, dia bernazar untuk memberi separuh daripada gajinya untuk menyara keluarga temannya yang meninggal, maksudnya keluarga dengan anak yatimnya. Jadi guru tadi pun juga tersedar. Jadi mungkin itu barangkali di antara daripada asbabnya. Oke, mari kita sama-sama ke masjid. Jadi dia pun pada waktu itu minta waktu untuk mandi, untuk berpakaian serba putih ke masjid. Kaki kelap malam tak apa, agak panggung wayang tak masalah, agak ke masjid tak tahu tentang masjid, mungkin alamatnya pun tak tahu. Orang masuk masjid itu daripada pintu mana, dia salah alamat lagi. Tak pernah pergi ke masjid, mandi berpakaian serba kemas dan juga serba rapi. Jadi pada waktu dia melangkahkan demi langkah untuk menuju rumah Allah Jalla Jalaluh, ternyata dengan salat jemaah sudah berlangsung, kemudian dia pun masuk, takbir Allahu Akbar. Tidak jauh berbeda ceritanya dengan cerita yang tadi itu. Ternyata dengan penyesalannya, dengan taubahnya, dengan mandinya, dengan wudhunya, dengan istighfarnya, sebelum dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, bahkan sebelum dia bangkit daripada sujud yang terakhir,
pada seketika itulah dia menghembuskan napas yang terakhir kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu kematian yang kita idam-idamkan, kematian di waktu kita lagi sedang sujud, mati pada selepas puasa Ramadan, mati selepas kita melaksanakan ibadah, mati pada masa kita berzikir, mati pada masa kita lagi sedang berada di majlis ilmu. Ada juga yang mati meninggal dunia pada waktu lagi sedang menyampaikan khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, keampunan, maghfirah, rahmat kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, penjagaan kita daripada bala dan juga daripada malapetaka, panjang umur, murah rezeki, sehat afiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan yang ada soalan dalam beberapa menit saja. Silakan kepada Allah, silakan ada soalan boleh katakan saya kesan. Alhamdulillah. Buka di sini. Ada live di sini. Bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum mengundi yang sebenarnya? Apakah hukum Mengundi yang sebenarnya? mengundi? Ada tuh guru kita yang boleh jawab pertanyaan tuh. Apakah hukum mengundi yang sebenarnya? Hukum mengundi, hukum bercalon, hukum menjadi calon itu tidak luput daripada 5. Sama seperti kita pakai emas, sama seperti kita ambil vaksin. Hukumnya haram, hukumnya wajib, hukumnya makruh, hukumnya sunat, hukumnya mubah. Jadi begitulah juga tentang masalah mengundi, tak jauh berbeda. Pakai emas hukumnya wajib. Kalau tidak pakai emas kita akan kejagitan penyakit, itu wajib. Pakai emas, kalau kita tidak pakai kesehatan kita boleh tergugat, hukumnya mustahab. Kalau kita pakai emas itu boleh membawa kematian kepada kita karena kita susah bernapas, itu hukumnya jadi haram. Macam juga dengan vaksin, tak ada beda. Kalau pasti dan pasti, kalau tidak divaksin kita akan mati, vaksin hukumnya jadi wajib. Tapi kalau misalnya vaksin pasti dan pasti akan membawa kepada kematian, kecederaan, kebinasaan, vaksin hukumnya haram. Kalau tidak dapat dipastikan, hukumnya jawas atau hukumnya al-karahah. Maka macam pula juga hukum mengundi. Jadi mengundi siapa? Apakah PNK, PSK, barisan, tak tahulah. Dah selesai, alhamdulillah. Yang naik mudah-mudahan dengan mereka mendapatkan bimbingan hidayah petunjuk daripada Allah. Yang kita harapkan bukan untuk kita mempertelingkahkan, untuk kita mempertengkarkan siapa yang naik, siapa yang sudah dicalonkan. Yang penting sekarang ini kita doakan mereka-mereka yang telah ditakdirkan tidak luput daripada ketentuan takdir, agar dengan Allah berikan petunjuk hidayah kepada mereka, sehingga dengan kita dapat mengecap dan juga dapat menikmati suasana aman, damai, ibadahnya nyaman, ubudiahnya nyaman, majlis-majlis zikirnya senantiasa selalu diadakan di sana dan di sini. Kita mohon hidayah petunjuk daripada Allah untuk mereka-mereka semuanya. Kembali kepada masalah mengundi tadi itu bagaimana hukumnya. Jadi kalau seandainya calon yang layak, yang calon tersebut boleh jadi akan kalah kalau kita tidak memberikan sokongan kepadanya, dalam keadaan seperti itu mengundinya berarti hukumnya wajib. Tapi kalau ternyata calonnya fasik, calonnya kafir, apakah boleh sama? Apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? Itu surah yang senantiasa kita baca pada pagi subuh hari Jumat. Apakah sama antara orang fasik itu dengan orang yang beriman? Al-Quran yang mengatakan tidak sama. Jadi kalau ternyata calonnya itu fasik, calonnya itu kafir, jelas pasti dan pasti
memberikan sokongan kepada orang yang fasik, memberikan sokongan kepada calon yang kafir, jelas hukumnya haram. Kita ini bingung, kebaikannya ada, keburukannya pun juga ada. Kebaikannya banyak, keburukannya pun juga banyak. Ya mungkin antara makruh dengan jawaz. Jadi dengan kita ada bahasa ikhtiyar akhafid dararain, memilih yang ringan daripada dua kemudaratan. Jadi perkara ini sudah berlalu, yang bagaimanapun tetap masalah tidak akan berakhir, tidak akan bersudah, sebab nanti akan ada lagi pilihan raya yang akan datang. Jadi sebelum kita memilih istikharah itu lebih dahulu minta petunjuk, minta bimbingan dengan Allah Jalla Jalaluh, sebab kedua-duanya sesama muslim. Calon yang itu muslim, ini juga muslim. Jadi kita pilih yang mana? Ini kebaikannya banyak, ini juga kebaikannya banyak. Tapi kekurangan-kekurangan pun juga ada dengan mereka berdua. Itu punya kita istikharah untuk kita minta pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada beberapa politik tuh persoalannya. Malah haram. Oke, silakan. Ada lagi? Ada? Tak ada. Oke. Kalau tidak ada, apakah besok kita baca doa akhir tahun? Tidak ada doa akhir tahun. Besok bukan tahun hijrah. Nanti doa akhir tahun itu doa pada akhir bulan Dzulhijjah dan menjelang awal bulan Muharram. Tapi macam mana pun kita akan melangkah tepat besok untuk menyambut tahun baru 2023. Di antara daripada malam yang paling menyedihkan, di antara daripada malam yang paling ramai orang berbuat kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Jalla Jalaluh, itu adalah dalam rangka menyambut malam tahun baru. Jadi kita berharap kalau ibadah kita di hari-hari sepanjang tahun, boleh jadi ibadah kita pada malam besok, malam ini malam 31 kan, besok malam tahun baru, boleh jadi ibadah kita pada malam hari itu zikirnya, tasbihnya, tahmidnya itu lebih azim, lebih besar dan lebih agung daripada kita beramal pada malam Lailatul Qadar. Mungkin lebih afdal daripada kita beramal di Mekah Madinah. Kenapa? Sebab yang pada malam hari itu dunia semuanya sibuk untuk menunggu detik-detik pukul 12 malam, bukan dengan bunga apinya, dengan minuman kerasnya, dengan dansanya, dengan hiburannya, bahkan juga dengan zina, dengan perbuatan haram yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Ternyata dengan kita mampu untuk memancarkan nur cahaya ibadah pada malam tersebut, insya Allah dengan kita akan mendapatkan kejaran pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Sebab dalam suasana gelap gelita ada terdapat satu pelita saja, satu pelita tersebut akan nampak kelihatan terang benderang yang mampu untuk menerangi kawasan yang ada di sekelilingnya. Oke, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang berkali-kali terbabit dengan dosa, tapi setiap kali dia terjerumus dalam dosa, dia akan bertobat. Apakah soalannya? Apakah kerana sebab dia selalu bermaksiat dan bertobat? Kembali dianggap apakah disebut dengan tobat nasi, bukan tobat nasuha. Tobat nasi itu saat makan nasi lagi. Jadi kalau tobat nasuha, kalau udah tobat ya sudah, kita tidak terbabit. Dalam sebuah hadis sampai kepada tahap Nabi kita bersabda, kalau sampai 70 kali pun hambaku melakukan maksiat dan kemungkaran kepadaku kemudian dia bertobat, tetap saja tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap tobat, satu, menyesal, yang kedua meninggalkan, yang ketiga berazam untuk tidak kembali, berazam untuk tidak patah balik. Asalkan ada 3 syarat tadi itu. Syarat yang keempat, kalau ada kena-mengena dengan manusia, kita minta ampun, minta restu, minta ridha kepada orang yang pernah kita opat, kepada orang yang pernah kita sakiti, kepada orang yang pernah kita aniaya, kepada orang yang pernah kita zalimi, itu kita minta maaf. Kalau tidak ada kesalahan kita dengan Allah, satu, meninggalkan, kedua, menyesal, ketiga, berazam untuk tidak kembali. Apabila terpenuhi 3 syarat tadi itu, tobat kita akan diterima oleh Allah
besok buat lagi, tobat lagi. Dia bukan mengolok-olok. Sebab pada masa bertobat dia memang berazam tidak akan kembali. Tapi entah macam mana tumbang lagi. Misal dah tobat dah, anak tak nak merokok, tobatan nasuha. Merokok tu haram, merokok tu tak boleh. Merokok tu sama dengan membakar jantung, sama dengan membakar kesehatan. Merokok, dia laknat betul. Teringat cerita, mungkin pernah diceritakan, setan punya kerja. Ada seseorang saban hari mengutuk setan tidak kurang daripada 1000 kali. Terkutuk lu mampus, lu terkutuk, lu samsing. Setan dia supaya macam tu. Jadi amalan sehari-hari muslimat melaknat setan tiap hari tidak kurang daripada 1000 kali. Kita paling a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah selesai. Ini 1000 kali. Pada saat ketika berlaku gempa, orang tadi itu lagi sedang tidur dengan goncangan yang kuat. Datang seorang laki-laki mengatakan, "Hei mas, bangun, bahaya, bangun." Jadi para tujuh pun terperanjat bangun daripada tempatan itu untuk menyelamatkan diri daripada runtuhan. Kalau dia tidak bangun secara seketika, dia sudah terkubur hidup-hidup dengan runtuhan bangunan yang runtuh pada seketika itu. Lepas dia selamat, jadi dia pun ucapkan terima kasih sama yang menyelamatkan tadi itu, yang kejut dia tadi itu. Jadi katanya, "Mas, kasih banyak janji, makasih banyak. Kalau bukan awak aku tak bakalan selamat." Jadi kata yang menyelamatkan itu, "Awak tahu tak? Aku ni siapa? Aku ni syaitan lah, yang awak laknat tiap hari itu. Yang kau laknat aku tiap hari 1000 kali, aku lah dia." Dia tambah heran, kaget, kagum. Cuma mana? Awak yang aku laknat tiap hari 1000 kali, ternyata justru kamu yang menyelamatkan aku. Kenapa berlaku? Jadi kata syaitan mengatakan, sebab aku tak nak awak mati syahid. Aku tidak ingin kalau kamu tuh mati syahid. Jadi lebih elok aku selamatkan kamu daripada runtuhan bangunan. Kalau tidak nanti hari kiamat kamu akan mendapatkan pahala syahid. Seperti kes Mamali, tutup mulut. Peristiwa Mamali tahun 83 itu dengan siapa dulu tuh, supaya kamu jangan mati syahid, jadi lebih elok aku selamatkan kamu. Jadi dah taubatan nasuhada. Tapi pada saat ketika terjumpa kita memang tak ada, kita memang jauh-jauh tak ada rokok. Terus Bang Azri isap-isap, akhir-akhir misalkan haram-haram sedikit, nanti besok tobat, tumbang lagi. Begitulah ceritanya. Orang yang tumbang itu seperti itu. Asalnya memang sudah berazam untuk tidak kembali melakukan maksiat. Jadi pada saat ketika dengan azam yang kuat semacam itu, tobatnya diterima oleh Allah. Pada masa dia terbabit kembali, tumbang lagi. Jangan lupa, tetap saja pintu tobat itu terbuka selebar-lebarnya. Tapi kalau pada masa dia bertobat, dia pun yakin besok akan buat balik, bahkan sudah merancang dalam plan dia akan nipu lagi, akan mencuri lagi. Nah, itu syarat tobatnya 3 masih tidak terpenuhi. Ada satu lagi terakhir. Apakah hukum atau jika ada kaedah pelaksanaan yang dibenarkan syarat dengan melakukan azan apabila masuk waktu solat dengan 4 kali azan yang mewakili 4 penjuru masjid? Kan dulu bukan nak bagi tahu, cuma nak cerita aja. Kami pertama kali sampai ke Mekah pada tahun 74. Tahun 74 kami hijrah ke Mekah. Jadi pada masa itu adzan di Masjidil Nabawi masih dikumandangkan daripada 4 penjuru, padahal sudah menggunakan sistem yang canggih pada masa itu, 4 penjuru. Jadi daripada 4, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, situ sana 4 penjuru adzan dikumandangkan pada masa yang sama. Itu bagaimana dalilnya? Dalilnya jangankan 4 penjuru, kalau terdapat 100 penjuru pun tetap saja masjid ini tidak akan penuh. Nah, pada mana?
Situ tuh ada di pantai, ada yang naik perahu, ada yang di hotel, ada yang gelimpang, ada yang lagi jalan di jalanan, ada yang sibuk dengan roti sana, ada yang dengan cendol, ada yang dengan itu reality yang sebenarnya seperti itu. Jadi apa lagi kalau hanya setakat satu saja? Nah, makanya adzan, memang adzan itu pelik. Kalau kita amati memang pelik. Ini sikija talama, sabar, sikija. Satu, kalau kita tanya seseorang, kita jumpa kali pertama kan, Nahdlatul Ulama nih, kali pertama kan, abang dari mana? Dari sini, asal Melaka. Umur berapa? 27. Dah kawin belum? 37. Dah kawin. Punya anak berapa? Belum lagi. InsyaAllah Allah berikan putra putri yang ramai nanti yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kali pertama saya berjumpa dengan beliau, berkata ini Nahdlatul Ulama, kopiator tulisan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Asal daripada mana? Melaka. Umur berapa? 37. Udah kawin belum? Sudah. Udah punya anak belum? Belum. Ada lagi. Sekali ya, sekali aja. Kalau tak pakai mic pun mesti dijawab dengan jawaban yang sama. Daripada Melaka, umur 37 tahun, sudah kawin tapi belum dapat anak. Itu kan lebih kurangnya. Pada waktu adzan, satu suara yang merdu, lantang dan keras. Yang kedua dengan menggunakan sound system yang canggih. Yang ketiga, ini dengan telunjuk jari dimasukkan ke lubang telinga. Yang keempat pula mendoleh ke kanan tuh. Hayya 'alas shalah. Jadi semuanya ditertanya-tanya. Memangnya kalau nak jemput, nak pagi seseorang harus menjerit-jerit seperti itu kan? Abang apa kabar? Saya kan. Nama siapa? Aduh di mana? Takkan pakai mikrofon, pakai sound system yang canggih itu kita bertanya siapa nama, aduh di mana? Adzan kenapa jadi seperti itu? Rupa-rupanya jawabannya zaman kita sekarang. Kalau kita di Mekah, masya Allah tabarakallah, sejam, setengah jam, 15 menit sebelum adzan berkumandang orang sudah pergi menuju ke masjid. Kita dipanggil pun masih ramai yang tak datang, ramai yang tak pergi. Jadi diantara daripada yang aneh bin ajaib itu adalah masalah adzan dan juga saf itu kadang-kadang tulisannya luruskan saf, betulkan saf, sekalian di situ saf yang betul, saf betul, saf yang salah, begitu. Tetap saja saf kita tidak rapat. Jadi kita ini tak baca, kita ini tak tengok, kita ini tak dengar. Itulah realitinya. Baru tahu hikmatnya. Kenapa Nabi kita bersabda al-qili bilalin fa'innahu anda sultan mika, lanturkan adzan itu kepada Sayyidina Bilal sebab suaranya lebih lantang, lebih kuat, lebih keras daripada anda. Sebab nanti kamu di zaman akhir atau di akhir zaman, sebab nanti kamu akan tengok dengan lantunan suara yang merdu dan keras. Tadi kan adzan Madinah tadi itu. Allah, lagu Madinah mana nih? Lagu Madinah. Madinah kalau lagu Mekah enggak? Lagunya itu lagu Madinah, mestinya azim. Tetap saja jamaahnya tidak azim. Masjidnya besar. Adzannya pun juga daripada masjid yang besar, tetap saja jamaahnya tidak besar. Itu realiti yang kita hadapi. Jadi bes kan cukup. Dari satu soalan. Kan tadi katanya sudah habis dah. Oke lah, silakan. Tawar sekali lagi, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdal, mendoakan atau sedekah ayat Al-Quran atau Al-Fatihah pada si mati? Mana yang lebih afdal? Berdoa, bersedekah kepada si mati Al-Quran atau Al-Fatihah? Surat Al-Quran sudah semuanya ataupun Al-Fatihah? Semuanya bagus lah bang, semuanya bagus. Baca Fatihah bagus, baca surah bagus, berdoa pun juga bagus. Semuanya cantik. Yang tak cantik kalau kita tak buat benda-benda yang semacam itu. Apa yang kita mampu dah. Kalau kita hafal Yasin, kita bacakan Yasin. Nabi kita bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal. Kalau kita tidak hafal Yasin, kita bacakan Fatihah. Dan kita punya peluang banyak di Melaka, kuburan banyak.
Jalanan kita tuh sampai menyamping, tiap ada sholat, tiap ada mesin mesti ada kubur. Jadi kita punya peluang banyak, jangan sampai kesempatan dan peluang keemasan semacam itu kita abaikan. Di mana kita tuh jumpa kawasan kubur, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Habis Syekh tu susah tu, bahasa Arab saya tak pandai. Okey, assalamualaikum warga kubur semuanya. Nabi kita bersabda akan masuk ke dalam kubur mereka tu macam seperti gunung daripada nur dan cahaya. Sangat-sangat menyeronokkan, menyenangkan penghuni-penghuni kubur. Pada waktu dengan kita ucapkan salam kepada mereka dan bacakan Fatihah, kita bacakan Fatihah. Tak ada baca Fatihah, baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, pahalanya untuk mereka semuanya. Tapi saya pikir berapa ramai itu Allah akan aturkan macam mana untuk mengagi-agikan pahala salawat tadi itu kepada mereka. Jangan kita abaikan, jangan sampai kita lewatkan kelebihan-kelebihan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Jadi terserah, pertanyaan yang ditanyakan mana yang lebih afdal. Kalau kita katakan yang lebih afdal itu adalah berdoa, kadang-kadang kita tidak pandai berdoa. Kalau kita katakan yang afdal itulah dengan kita menghadiahkan surah-surah Al-Quran, ternyata kita cuma hanya punya surah kuliah dengan qul huwallahu ahad saja. Kalau seandainya ada dengan surah yang hanya tahu Fatihah saja, gimana kalau kita suruh yang afdal itu baca Yasin? Dia tak boleh baca Yasin. Jadi yang afdal yang mana? Yang mana boleh? Ada seseorang tiap sembahyang kuliah kulhu, zuhur kuliah kulhu, asar kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu, isya kuliah yual kafirun, rakaat kedua kulhu wallahu ahad. Tuh sepanjang hidup macam tu. Beberapa waktu kemudian tetamu datang ke masjid yang sama dengan imam yang sama. Imam tadi tu tak lagi baca surah, waladdallin amin Allahu akbar. Jadi imam tertanya-tanya, mana surah? Sudah baca surah pada 2 rakaat yang pertama. Jadi kata tu imam tadi itu, 3 hari lepas ada adik-adikku datang kemari, aku hadiahkanlah 2 surah tu ke dia. Di Nabi kita bersabda, orang yang ambil balik dengan hadiah yang dihadiahkan itu sama dengan anjing yang menjilat dengan muntahnya. Nabi kita katakan haram ambil balik dengan hadiah yang dihadiahkan. Jadi kuliah dengan kulhu sudah aku hadiahkan kepada sanak saudaraku tadi itu. Jadi aku pun tak nak lagi ambil balik benda yang sudah aku hadiahkan. Akhirnya dia tak lagi baca surah. Itu kurang asah namanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Guru Syekh Muhammad Nuruddin Muhammad Banjar Al-Baqi berkaitan dengan muhasabah diri di akhir tahun. Alhamdulillah, subhanallah, sedikit besar kekuatan yang diberikan oleh Bapak Guru kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan tiba dan berikan keazaman kepada dalam diri kita untuk beralih tahun ini dengan menjadi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan menjadi orang yang lebih bertakwa, beriman, beramal soleh, dan juga tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, supaya kita juga dapat membantu untuk mengajak saudara-saudara kita lain untuk menjadi yang lebih baik pada tahun yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, majlis ucapkan tinggi penghargaan kepada Bapak Tuan Guru kita dan juga mengadakan keadaan yang berhormat Tuan Guru Zulkifli Ismail, ahli Parlimen Yasin Masjid Al-Azhar Masjid di Kementerian Pendidikan pada malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada tahun 2023 pihak Masjid Al-Azhar Masjid telah merangkap berbagai program-program keilmuan yang insyaallah akan kami siarkan iklannya di dalam laman Facebook Masjid Al-Azhar Masjid di Kementerian. Pada siapa yang belum mengikutinya boleh ikut supaya kita dapat tahu informasi-informasi yang terkini yang akan disampaikan melalui media sosial tersebut, insyaallah. Bagi pihak majlis dan bagi pihak masjid ucapkan terima kasih kepada semua yang ada dan tidak berkerja daripada awal mula yang sampailah sekarang ini. Alhamdulillah, insyaallah kita doa bersama masuk pada tahun yang baru nanti dalam keadaan iman
astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi